Pingkan, dan prosesnya Ibu Pingkan pergi ke tukang jahit, memesankan baju, dan baju itu diantarkan ke rumah. Dinas jabatan diterima oleh Oma Adin. Pemeriksaan body test. Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini tadi pukul 11 lebih lah, datang 3 orang atas nama Ibu Titi selaku bendara, Ibu Pingkan selaku kabit ya, dulu kabit Sispro, dan yang terakhir adalah Ibu Wali Kota, Ibu Kauni ya. Jadi ketiganya hadir, seharusnya dia jadwalkan ada 4 orang, termasuk Pak Handri Tirayo. Tapi kebetulan yang bersangkutan ketika kita jemput ke Polres, yang bersangkutan menolak untuk hadir karena sudah dengan alasan sudah mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri itu. Tapi tetap proses konfrontasi dilakukan ketiganya, dan hasilnya adalah Ibu Titi dan Ibu Pingkan tetap ada keterangannya, yang mana pada pokoknya ada memberikan uang yang mungkin teman-teman juga sudah tahu toh, sejumlah 500.000 untuk maklun diterima oleh Ibu Pingkan, dan prosesnya Ibu Pingkan pergi ke tukang jahit untuk memesankan baju, dan baju itu diantarkan ke rumah. Dinas jabatan diterima oleh Oma Adin. Saya tidak tahu itu Oma Adin siapa, tapi menurut informasi dari hasil dari klarifikasi adalah masih kerabat atau keluarga dari Ibu. Jadi setelah dikonfirmasi kepada Ibu Wali Kota tidak pernah merasa menerima baju atau memesan, tetap ada keterangannya yang kemarin ya. Tapi dari hasil itu ya kami bisa berkesimpulan bahwa memang ya, kalau satu saksi kan bukan saksi ya. Nanti silakan teman-teman juga simpulkan seperti apa. Tapi pada pokoknya penyerahan uang dan proses pemesanan baju dan lain itu benar adanya. Dan memang baju itu benar adanya diantar ke rumah jabatan Ibu Wali Kota. Hanya saja mungkin tadi Ibu Wali Kota menyanggah dan membantah. Ya kita kan tidak bisa paksakan keterangan ya teman-teman. Tadi Pak Kajari yang minta keterangan langsung bahwa memang yang bersangkutan tidak pernah menerima atau memesan. Tapi menurut keterangan Ibu Pingkan dibuatkan oleh Ibu Titi, prosesnya memang dari tukang jahit terakhir diserahkan memang ke rumah jalan. Akankah ditingkatkan menjadi saksi palsu? Kalau keterangan saksi palsu nanti kita akan coba di persidangan ya. Keterangannya seperti apa, karena kalau kita mau bilang keterangan palsu kan harus dari semua kejadian, nanti rangkaian kejadiannya. Dan sekarang juga kan kita lagi konsen nih dapat gugatan pra peradilan dari tersangka. Belum ada tersangka baru dong. Kalau tersangka baru belum ada, masih tetap status quo, masih nama Bapak Ate, belum ada perkembangan terbaru. Ada potensi bang kesaksian palsu itu? Kalau potensi kesaksian palsu itu mesti diuji ya. Karena kalau kita bilang oh kamu bohong itu subjektif. Nah kalau kita mau menentukan seorang punya kesaksian palsu apa tidak, kan kita harus hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Nah ini kalau misalkan beda sendiri, nyimpang sendiri, padahal faktanya tidak demikian kan baru. Jadi kan ada perbedaan. Ya perbedaan kan pokok perbedaan itu kan setiap orang kan boleh memberikan keterangan atau bebas. Nah, pada dasarnya dia kan itu bantahan. Nah terkait nanti bantahannya kan nanti kita bisa uji di persidangan. Sejauh mana sih bantahannya? Dan apakah nanti bisa jadi di keterangan di persidangan dia berubah, kan kita tidak tahu toh. Berarti ada potensi keterangan palsu kan? Potensi semua keterangan tuh bisa. Saksi bisa memberikan keterangan palsu itu semua. Potensi ada. Tapi bahwasanya palsu atau tidak itu nanti kan kita finalnya di persidangan ya. Barangkali di persidangan karena sudah disumpah di muka persidangan berubah keterangannya. Lebih asik lagi malah kan, dia bisa mengungkap, mungkin ada hal-hal lain yang bisa diungkap di persidangan. Pak, nah ini Pak, ada kunci kan tadi disebut ada Oma yang terima itu. Apakah nanti akan dipanggil untuk diperiksa? Nanti perkembangannya kita lihat urgensinya sejauh mana. Ini Oma Adin ini, Oma Adin ini mau kita mintai keterangan. Karena sebenarnya kalau dari saksi 2 saja kesimpulan itu baju memang benar adanya dan uang itu memang dikeluarkan, sebenarnya kan harusnya tidak perlu repot-repot sebenarnya, sederhananya ya. Ada memang uang memang betul dikeluarkan, baju memang betul diadakan dan memang betul diserahkan, meskipun diserahkan bukan ke tangan yang bersangkutan, tapi kan patut diduga. Nah, nanti dugaan itulah yang akan kita buktikan di persidangan. Berapa pertanyaan yang dicecar untuk Ibu Wali tadi? Kalau Ibu Wali sih hanya sekitar itu, paling 1-2 pertanyaan. Kadang kalau sifatnya konfrontir kan dia saling jawab menjawab, tapi pokoknya intinya di penyerahan itu saja. Belum
berkembang ke hal-hal lain. Bang, next setelah ini Setelah ini konfrontasi sudah selesai, ahli juga sudah selesai. kerugian negara sudah. Kami ahli BPKP Oh, sementara ini lagi proses audit. Kalau audit kan karena ini itemnya banyak ya. Iya. Karena beberapa hari kemarin ada perintilan-perintilan nih, rincian-rincian kecil yang mungkin belum sempat kemarin dapat dokumennya atau dokumennya ada kita belum sempat tuangkan, itu BPKP sudah dapat. Jadi ya dalam 1-2 minggu ini mereka sudah bisa keluarkan LHP. Karena kan kalau kasus ini kita tidak bilang negara dirugikan sih Iya, pokoknya. iya, betul. Kan Pak Kajri sudah ulang-ulang jelaskan. Yang pada pokoknya kalau PNS tidak bisa ikut pengadaan, itu saja sih. Pak, Bang. terkait tadi pra peradilan sendiri bagaimana menghadapi Kejari menghadapi itu? Kalau pra peradilan pada pokoknya kami siap menghadiri pra peradilan, kami juga siap menjawab apa yang menjadi gugatan. Karena pokoknya kan yang bersangkutan menanyakan maksudnya keberatan atas proses penetapan tersangka dan proses penahanannya. Jadi itu nanti yang dalil-dalil itu yang dalam jawaban kita atas gugatannya akan kita sampaikan di persidangan. Ya, teman-teman silakan pantau saja sidangnya, kan itu terbuka. Sidang pertama kalau tidak salah tanggal 24 Maret. Silakan datang. Kalau tidak salah jam 10 atau jam 9. Kasusnya dilimpahkan ke pengadilan kapan, Pak? Kalau dilimpahkan pengadilan ini kan kita lagi tunggu putusan pra peradilan. Ya. Sebenarnya kalau mau dilihat ini sih kalau dari progres sudah 80%. Karena apa? Kita cuma tinggal tunggu dari BPKP dengan selesai ini pemberkasan selesai. Karena perkaranya tidak terlalu butuh banyak saksi. Cuman kan karena ada pra peradilan ini agak terulur sedikit waktunya, kita tunggu. Ya mudah-mudahan teman-teman tetap dukung dengan cara ya diikuti terus perkembangannya. Siap. Bang, apakah usulan atau penyesuaian penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka menjadi satu di antara alasan kenapa ada orang melakukan pra peradilan? Kan ditolak tuh kemarin. Penyesuaian penahanan. Pengalihan ya? Pengalihan penahanan. Pengalihan penahanan ditolak sih kalau dilihat di gugatannya, keberatan utama adalah terhadap penetapan tersangka. Ya nanti isinya teman-teman boleh nanti saksikan di sebelah. Intinya keberatan ditetapkan sebagai tersangka dan juga yang bersangkutan keberatan atas tindakan penahanan yang kami lakukan. Bang, menurut kuasa hukum kan soal pemeriksaan hasilnya kan WTP untuk 2019. Itu jadi salah satu dalil bahwa mereka berarti tidak ada masalah sebenarnya di PTSP. Menurut Kejari, kalau sesuai yang hasil penyidikan kita, WTP wajar tanpa pengecualian ya, itu tidak serta-merta satu daerah itu tidak ada korupsinya. Karena itu kan sifatnya pemeriksaan administrasi ya, kita tidak masuk ke modus dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh mungkin di Kabupaten Minahasa Utara juga kan WTP ya, tapi ternyata kan teman-teman tahu sendiri kabarnya seperti apa, ada beberapa tindak pidana korupsi yang Kejaksaan Tinggi sekarang sedang rame-ramenya padahal WTP keuangannya. DKI Jakarta juga demikian, kan juga ada sekarang lagi hot kan yang pengadaan tanah DP 0 oleh KPK kan, padahal jelas-jelas ininya WTP. Jadi WTP itu tidak serta-merta bebas korupsi. Karena apa? Modus-modus korupsi sekarang makin kesini makin jago, makin lihai orang. Bisa saja pertanggungjawaban itu kan diadakan karena sebagian besar memang pemeriksaan keuangan biasanya kalau bukan audit investigasi, dia audit rutin ya sifatnya memang tidak tidak tertuju pada case tertentu gitu. Dia global, tiap SKPD pertanggungjawaban yang secara umum. Jadi kalau memang perlu ada kasus bikinnya audit investigasi baru mungkin kita boleh mau dapat tuh. Bang, terkait pernyataan kuasa hukum, Ya. mereka mensanksikan 2 alat bukti yang dimiliki Kejaksaan dalam penetapan tersangka. Tentunya kan kami menyimpulkan menetapkan ini kan berkaitan dengan nasib seseorang ya. Kita kan juga tidak boleh main-main. Jadi kalau bilang 2 alat bukti, tentunya nanti di pra peradilan kita akan sajikan tuh 2 alat bukti itu apa-apa saja. Makanya kita bisa tetapkan sebagai tersangka. Nggak mungkin dong kita cuman asal tembak. Ya kalau tadi prosesnya cepat, justru kan masyarakat menginginkan prosesnya cepat. Justru kalau lama-lama malah jadi tanda tanya juga ada apa nih. Gitu. Thank you, Bang. Oke.